Hai teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngajak teman-teman. Pas hari ini nenek tuh dapat telepon dari anaknya dari Taipei. Nah, si nenek itu mau mengadu ke anaknya karena nenek tuh nggak suka banget sama aku. Nah, teman-teman, ada yang komen ke aku, Mbak kenapa sih pindah-pindah terus, Mbak tuh nggak kerasan, lebih baik aku lebih baik di unsubscribe aja channelnya Mbak, katanya gitu lah. Kita kerja di sini tuh cari kenyamanan biar kita tuh nggak stres juga gitu kan. Nah, bukannya aku tuh nggak betahan, aku udah mencoba betah di tempat yang satunya, tapi lama kelamaan itu majikan itu makin nggak bikin aku nyaman. Akhirnya karena di Taiwan itu bebas, kalau mau pindah ya pindah, mau enggak ya enggak gitu kan. Jadi ya udah, aku mending pindah aja cari yang lain. Nah, kebetulan aku dapat di sini menjaga nenek umur 90 tahun dan nenek itu masih sehat. Masih sehat. Jadi nggak perlu banyak yang diurus gitu. Karena nenek nggak mau diurus. Akhirnya nenek tuh ngadu sama anaknya, teman-teman. Dan kali ini Laras mau ngajak teman-teman mengintip nenek di sana. Di sana. Nah, di sana nenek tuh lagi teleponan sama anaknya. Oke, ikuti terus. Dan yang ikhlas hati subscribe di channelnya Laras. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Untuk subscriber Laras yang menuju 20.000 subscriber, terima kasih banyak. Dengan keikhlasan hatinya mensubscribe channelnya Laras. Terima kasih, kalian hebat. Terima kasih. Oke, kita intip dulu nenek ngomong apaan sih, ngadu apaan ke anaknya. Yuk, oke, ikuti terus. Mau ngintip nenek lagi ngomel-ngomel ngomongin aku di telepon. Ini dia lagi laporan sama anaknya. Dengerin ya teman-teman ya. Ini nenek lagi ngadu ke anaknya. Kata nenek itu, aku nggak nawarin makan ke nenek. Katanya udah jam 11 siang aku tuh nggak nawarin makan. Biasanya aku tuh nawarin makan jam 11 siang udah mateng nasinya, nawarin makan nenek tuh belum mau. Kalau masih jam 11 dia tuh mau makannya jam setengah 12, teman-teman. Nah, ini majikanku menanyakan ke nenek, itu katanya pembantu itu bisa bahasa atau tidak. Dan nenek menjawab, pembantu itu bisa bahasa, kata nenek. Nah, di sini nenek juga bilang, bukannya setiap hari nggak menawarin, setiap hari itu menawarkan makan. Nah, kebetulan karena ada masalah suruh nyuci tian kuo katanya, aku tuh marah gitu ke nenek. Jadi aku tuh nggak nawarin nenek makan, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ini mengadu ke anaknya. Di sini nenek bilang ke anaknya, katanya ada anaknya yang satunya datang itu bawa daging ayam, bawa daging bebek, katanya seperti itu ya. Ini lagi menceritakan anak yang satunya, karena nenek di sini punya anak 3 ya teman-teman. Di sini itu nenek laporan ke anaknya itu masalah tian kuo, karena tian kuo itu kotor, berkerak gitu kan. Aku mau nyuci
kenceng-kenceng atau keras-keras itu takutnya rusak gitu. Kalau rusak kan bermasalah lagi gitu. Dan akhirnya nenek tuh mengajarkan aku cara menggosok dan aku mengikuti cara menggosoknya nenek. Cuma karena nenek dipikir akunya tuh marah. Nah, di situ nenek itu bikin ulah bahwa aku tuh enggak nawarin makan ke nenek gitu, padahal sebenarnya enggak seperti itu, karena belum waktunya aku nawarin nenek makan. Soalnya kalau belum waktunya nawarin nenek makan terus aku nawarin, pasti juga nenek itu menolak karena belum waktunya makan. Dan di sini dipermasalahin sama nenek kayak gitu teman-teman. Dan ini lagi cerita ke majikan aku. Nah, di sini tuh nenek mengadu lagi ke anaknya kalau setiap hari aku menanyakan nenek mau makan apa. Karena apa? Karena aku selalu menanyakan ke nenek itu, takutnya aku masak ini nenek nggak mau. Dan akhirnya aku nyoba nggak nanya ke nenek, aku masak tapi kena omel juga. Jadi serba salah, aku nanyain salah, nggak nanyain juga salah. Dan nenek di sini diaduin ke majikan juga teman-teman. Jadi ya kerja di sini tuh seperti ini ya, kalau dapat nenek yang masih sehat, jadi bawel cerewet banget ya, harus sabar gitu yang jaganya. Di sini tuh nenek bercerita kalau nenek tuh dikasih makan sayur sisa. Sebenarnya emang benar itu sayur sisa, cuman karena si nenek itu nggak ngomong sama aku dibuang atau tidak, karena aku pribadi nggak berani ngebuang makanan tanpa disuruh buang tuh makanan. Aku nggak pernah berani gitu, harus izin dulu ke nenek, ke majikan, ini sayur mau dimakan lagi atau enggak. Aku menanyakan seperti itu, tapi namanya nenek-nenek tanggapannya lain, akhirnya buat aduan ke anaknya. Nenek tuh ngomongin ke anaknya, suruh ngomongin ke aku kayak gitu. Nenek tuh nggak mau ngomongin langsung ke aku, takut marah atau gimana kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Namanya nenek-nenek ya guys, harus sabar yang jaganya. Ini masih ngebahas sayur lagi teman-teman. Jadi ada satu kuah sayur, dan di situ tuh katanya asin sayurnya, jadi aku tambahin air biar nggak asin. Tapi nenek itu menolak, dan nenek itu nggak bilang kalau nenek itu mau atau nggak mau gitu. Dari awal aku ngangetin tuh sayur, katanya asin, ya udah aku tambahin air, dan aku kasih tahu ke nenek, ini sayurnya udah aku tambahin air, kamu mau enggak kayak gitu. Tapi nenek itu tanggapannya lain, namanya orang tua ya seperti itu. Nah, karena di sini suara TV-nya kenceng banget, aku double-in pakai suaraku ya, teman-teman. Nah, nenekku ini umur 90 tahun, dia masih sehat, cuman dia itu pernah jatuh dan lututnya itu dijahit, tapi dia nggak patah tulang gitu, jadi masih sehat banget. Dan nenek itu nggak mau diurusin gitu, kayak sarapan pagi juga nggak mau karena nenek masih sehat gitu. Dan di sini itu karena nenek masih sehat itu sering banget ngadu ke anaknya, ke saudara-saudaranya kalau kumpul-kumpul sore gitu. Jadi seolah-olah tuh aku tuh nggak baik ngejaga nenek kayak gitu, karena nenek masih sehat. Dan nenek tuh sering banget ngomongin ke orang-orang kalau aku itu sering marah, padahal sebenarnya aku tuh enggak sama sekali kayak gitu. Dan nenek orangnya itu, penilaian aku sendiri ya, kayaknya cepet marah. Orangnya tuh gengsinya tinggi banget, egonya tinggi banget, dan orangnya itu nggak bisa kayak nenekku yang dulu ya, yang 3 tahun yang dulu. Aku bisa manja-manja ke nenek, bisa cerita-cerita ke nenek, dan nenek sebaliknya gitu kan. Ini tuh nenek ini tuh nggak bisa diajak bercanda, orangnya tuh serius, terlalu serius, dan terlalu kayak membenci
banget gitu, jadi sedikit masalah diomongin kayak gitu. Padahal aku tuh selalu menanyakan dengan cara baik-baik gitu, kamu mau makan apa, sayur apa, hari ini masak apa. Soalnya kan nenek kan masih sehat teman-temanku semuanya. Jadi ya aku harus menanyakan bedanya kalau nenek udah sakit. Kalau biasanya makan bubur pasti aku masakin bubur, kalau nenek makan sarapannya apa pasti itu, makan sehariannya apa pasti itu. Cuman di sini nenek masih sehat, jadi harus menanyakan dulu gitu, takutnya aku masak ini dia nggak mau, ya kan. Kalau orang yang masih sehat kan masih punya selera makan gitu. Oh iya teman-teman, terima kasih yang udah mendengarkan ceritaku, dan terima kasih untuk semuanya yang selalu setia di channel aku. Terima kasih yang buat gak suka sama aku, ya aku ucapkan terima kasih. Semoga lain kali kalau mampir suka ya, dan subscribe channelku. Terima kasih.